Alah, Dek, Dek. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan kegiatan hari ini adalah pencarian dan evakuasi 151 korban hilang di 4 titik. Pada 4 titik tersebut sudah dikerahkan tim dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan BNPB. Dan berikut penjelasan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Tadi dinyatakan evaluasi masih akan dibicarakan, tapi kalau dari Bapak sendiri, apakah ini sudah cukup atau ada yang perlu ditambah, Pak? Hari ini dilaksanakan pencarian dan evakuasi korban di 4 titik. Nanti di 4 titik ini sudah dikerahkan unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD, BNPB ya, untuk bergerak mencari yang 151 orang yang dinyatakan hilang. Nah, nanti tiap sore ya, ini pekerjanya mereka dari jam 7 pagi masuk, nanti sore laporan atau malam. Setiap sore pukul 17.00 saya akan memberikan update informasi harian. Nah, pukul 19.00 melaksanakan evaluasi. Kira-kira butuh pasukan lagi tambahan nggak? Kalau butuh ya kita minta lagi. Kalau sudah cukup ya cukup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah penanganan pengungsi. Hari ini juga dicek semua tempat-tempat pengungsian, apakah tenda-tendanya sudah cukup. Setelah tendanya cukup, baik tenda yang ada di pengungsian terpusat maupun tenda yang ada di dekat rumah-rumah yang terdampak, yang masyarakatnya tidak mau dipindah, dibujuk, digeser ke tempat pengungsian terpusat, tidak mau, tetap mau dekat rumahnya karena mungkin ada harta benda yang masih tertinggal. Tapi kami pastikan mereka semua terlayani dari segi logistik. Dari mana kita dapat informasinya? Tadi pagi sudah kami kumpulkan Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, Camat, dan Ramil, Kapolsek, seluruh Kabupaten Cianjur. Semuanya menyampaikan data permasalahan. Ada yang melaporkan, masyarakat saya dari kemarin belum dapat bantuan. Itu sekarang dibantu semua, dikirim. Nah itu, ya. Tapi yang perlu juga menjadi perhatian selain dapur umum dan juga proses evakuasi warga, itu adalah adanya toilet bersih, Pak, untuk warga. Ini seperti apa, sudahkah cukup toilet dan juga air sehingga warga juga bisa membersihkan dirinya dan sehingga steril tetap sehat seperti itu, Pak? Untuk pengungsian yang terpusat di 12 kecamatan ada 14 titik. Itu rata-rata MCK-nya secara lambat laun disiapkan. Nah, yang di dekat rumahnya masing-masing, mungkin mereka sudah bisa menyiapkan, rumahnya rusak, rubuh, tapi mungkin ada di sekitarnya kamar-kamar mandi yang masih bisa digunakan, itu direhab ya. Tentu saja kondisinya tidak akan sama seperti sebelum terjadi gempa. Tetapi secara lambat laun ini tentu saja semakin baik, semakin disempurnakan. Air sempat terjadi kelangkaan kemarin, tapi sekarang sudah bisa diatasi. PDAM Kabupaten Cianjur sudah berfungsi, listrik juga sebagian besar sudah nyala kembali. Dan antisipasi kita juga mendatangkan tangki-tangki air. Baik dari TNI, Polri, BNPB, bahkan PMI juga masuk. Tangkinya puluhan, sehingga untuk kebutuhan dasar terkait air bersih ya, seperti minum, makan ini terpenuhi, mungkin mandi sedikit terganggu, tapi mudah-mudahan semakin lama, semakin hari, ini semakin baik. Baik, artinya terus diperbaiki ya, Pak. Nah, tapi bagaimana juga dengan, ini kan korban banyak anak-anak, Pak. Kalau luka mungkin bisa dihilangkan, tapi bagaimana dengan trauma yang saat ini mungkin dialami anak-anak karena kejadiannya, apalagi saat siang hari, anak-anak sedang dalam keadaan terbangun seperti itu? Ya, ini memang
tugas kita semua ya, karena gempa di Cianjur ini agak unik karena gempa susulannya sampai ratusan kali. Tercatat sudah 124 kali. Setiap kejadian gempa dimanapun memang harus dilanjutkan dengan gempa susulan. Tetapi yang sampai 124 kali gempa susulan memang kelihatannya baru di Cianjur ini. Nah, ini tentu saja membutuhkan ekstra pekerjaan, kegiatan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa gempa susulan mungkin masih ada, tetapi yakinlah kekuatannya tidak akan sama seperti gempa awal. Sehingga kalau tinggal di pengungsian dengan tidak permanen itu masih aman. Tetapi yang harus dicegah memang kembali ke rumah di mana rumahnya sudah pasca gempa ini tidak aman lagi gitu. Apalagi rumah-rumah yang tidak dibangun berdasarkan struktur gempa, tidak ada besi betonnya misalnya. Itu sangat rawan. Nah, itu yang kita himbau terus. Sebagian masyarakat juga masih, terutama kemarin itu masih sangat trauma, tetapi sekarang lambat laun BMKG juga memberikan penjelasan terus. Rumah sakit, kita wawancara di Rumah Sakit Umum Sayang. Ini pun sebagian yang dirawat nggak mau di dalam rumah sakit. Nah, ini dilaksanakan asesmen dari Kementerian PUPR, dilihat setelah yakin bangunan rumah sakit ini aman lah. Kalau ada gempa susulan di bawah 5 tuh udah nggak mungkin apa-apa, mungkin mereka akan masuk lagi. Siap. Pak, terakhir Pak, ini kalau boleh sedikit bocoran, data saat ini sampai saat ini pukul 13 ini ada berapa yang meninggal Pak? Saya masih berpegang ke 268 saja, karena saya tidak mau spekulasi, mungkin nanti akan bertambah itu dengan ada yang sudah ditemukan. Tetapi seharian ini juga saya tidak memimpin rapat koordinasi dengan tim yang bergerak. Saya menwaktu, nanti jam 17.00 tentu saja akan kami sampaikan secara live kepada media. Oke?